akan tumbuh indah, aneka warna, berikan rasa sejuk damai dalam jiwa. Bunga teratai sebagai lambang hati yang suci. Bhikkhuni pertama dalam Sangga adalah Maha Prajapati Gotami. Ia adalah putri Raja Suprabuddha dari kerajaan Kolia. Setelah Ratu Mahamaya meninggal dunia, Maha Prajapati Gotami menjadi ibu tiri Pangeran Siddhartha. Kisah Upasampada Bhikkhuni terjadi saat Buddha berdiam di wihara Nigrodharama di kota Kapilawastu. Saat itu, Maha Prajapati Gotami datang dan menghadap beliau setelah penghormatan dan mengambil tempat yang layak. Kemudian beliau memohon kepada Buddha. Setelah mengajukan permohonan sebanyak 3 kali, Sang Buddha tetap tidak menerimanya. Saat Buddha mengembara meninggalkan Kapilawastu menuju kota Wesali, ternyata Maha Prajapati Gotami mengikutinya. Prajapati telah mencukur rambutnya hingga gundul serta mengenakan jubah pertapa dengan disertai para janda suku Sakya yang suaminya telah upasampada. Telapak kaki mereka bengkak karena perjalanan jauh. Badan penuh debu serta air mata berlinang karena kecewa. Melihat kondisi yang demikian, Bhikkhu Ananda kemudian datang menemui Buddha. Bhikkhu Ananda memasuki ruangan, kemudian memberi hormat kepada Buddha dan mengambil tempat yang layak. Selanjutnya, Bhikkhu Ananda memohon kepada Buddha agar dapat menerima para wanita menjadi bhikkhuni. Bhikkhu Ananda mengulang permintaannya sebanyak 3 kali. Kemudian Buddha menjelaskan, "Ananda, bila putri Prajapati Gotami mau menerima 8 Garudama, berarti ia telah upasampada sebagai pabajita atau bhikkhuni." Akhirnya, Sang Buddha pun mentahbis Maha Prajapati Gotami menjadi bhikkhuni beserta 500 wanita lainnya. Maka dari itu terbentuklah Sangga Bhikkhuni pertama kali yang dipelopori oleh Maha Prajapati Gotami. Kisah Ratu Kema. Ratu Kema berasal dari keluarga yang berkuasa di desa Sagala Magadha. Kecantikan Kema membuat Raja Bimbisara ingin meminangnya dan menjadikan sebagai permaisuri. Ratu Kema amat memuja kecantikannya. Namun ia pernah mendengar Buddha mengatakan bahwa kecantikan bukanlah hal utama. Oleh karena itu, Kema tidak ingin bertemu dengan Sang Buddha. Raja Bimbisara yang mengerti akan sikap Kema terhadap Buddha membuatnya meminta pengarang lagu untuk membuatkan lagu tentang keindahan hutan Weluwana.
karena penasaran akan keindahan hutan Weluana yang terdapat pada lagu tersebut. Akhirnya Ratu Kema bertanya kepada para penyanyi. Setelah mendengar jawaban dari penyanyi, membuat Ratu Kema ingin mengunjungi hutan Weluana. Mengetahui kedatangan Ratu Kema, lalu Buddha menciptakan bayangan seorang wanita yang luar biasa cantiknya berada di samping Buddha. Ketika Ratu Kema mendekat, ia bisa melihat wanita cantik yang berdiri di samping Buddha. Ia berpikir, yang saya ketahui, Buddha selalu berkata bahwa kecantikan bukanlah hal yang paling utama. Tetapi di sini, Buddha didampingi seorang wanita dengan kecantikannya yang luar biasa. Saya belum pernah melihat wanita secantik ini. Ratu Kema tidak mendengar apa yang diucapkan Buddha. Yang ia lakukan hanya memandang wanita itu dengan pandangan kagum. Buddha mengetahui bahwa Ratu Kema memandang wanita cantik itu dengan serius. Buddha mulai mengubah bayangan wanita cantik tersebut perlahan-lahan menjadi tua, berubah terus hingga akhirnya hanya tersisa tumpukan tulang belulang. Ratu Kema yang memperhatikan itu lalu berkesimpulan, pada suatu saat nanti wajah yang muda dan cantik itu akan berubah menjadi tua, rapuh, lalu mati. Kemudian Ratu Kema berusaha untuk menghibur diri dengan mengatakan dalam hati, semua itu bukan kenyataan. Buddha mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Ratu Kema. Lalu Buddha berkata, "Kema, inilah kenyataan, perubahan dari kecantikan wajah. Sekarang lihatlah semua kenyataan ini." Lalu Buddha mengucapkan syair, "Kema, inilah paduan unsur-unsur, berpenyakit, penuh kotoran, dan akhirnya membusuk. Tipu daya dan kemelekatan adalah keinginan orang bodoh." Ketika Buddha selesai mengucapkan syair tadi, Ratu Kema mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Selanjutnya, Buddha mengucapkan syair yang kedua. Setelah Buddha selesai mengucapkan syair tersebut, Ratu Kema mencapai tingkat kesucian Arahat dan menjadi bhikkhuni. Anak-anakku sekalian, itulah kisah tentang Prajapati Gotami dan Ratu Kema yang menjadi pejuang Sangga Bhikkhuni. Sekarang apa yang dapat kalian teladani dari kedua kisah tersebut? Silakan tulis jawaban kalian di Google Form. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa mentaati protokol kesehatan. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.